Data air kok nggak datang suruh tanda tangan itu? Ya udah datang justru Pak, udah datang Pak. Tadi lagi ngurusin Pondok Labu dulu Pak. Mungkin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Asisten Pemerintahan, Bapak Kadis Tata Air, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak sesuai dengan diskusi beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Gubernur dan adanya surat tentang tindak lanjut rencana daripada rapat koordinasi untuk Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang berada pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pak. Nah, ini kondisi sekarang nanti akan disampaikan beberapa hal yang sudah pernah dirumuskan beberapa waktu yang lalu oleh sekretariat tim GNKPA Pusat lintas kementerian, nanti akan disampaikan oleh Bapak Victor. Mungkin nanti kiranya akan ditindaklanjuti pelaksanaan koordinasi dan akan disepakati dengan para pihak. Nanti kita di sini ada Provinsi Banten Pak, ada Provinsi Jawa Barat. Karena kalau kita melihat wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, kita berada di 14 kabupaten kota yang tersebar di Jabodetabek. Mungkin kiranya nanti Bapak Gubernur berkenan memberikan arahan Pak, dan apa yang harus kita lakukan yang selama ini sudah kita lakukan, tapi kita sayang belum pernah memotret ke dalam lingkungan GNKPA. Di antaranya adalah pekerjaan fisik Pak, dan pekerjaan penataan pemukiman yang kita sosialisasikan dengan rusunawa. Itu juga sebenarnya masuk di dalam indikator-indikator ini yang sayang selama ini belum pernah kita buang ke dalam ini. Di samping itu juga nanti bagaimana pendekatan kita non struktural, itu nanti upaya-upaya yang akan kita lakukan, dan mohon nanti arahan Bapak Gubernur terhadap bagaimana GNKPA itu yang harus dan akan kita lakukan di Provinsi DKI Jakarta. Mungkin demikian Bapak pembuka, mungkin izin nanti mungkin Bapak Victor langsung bisa menyampaikan informasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan, dan sejauh mana potret yang ada di kita sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Gubernur. Pertemuan hari ini kita memang berdasarkan surat yang sudah ada dari Pak Iskes ini, yang sebenarnya ini sudah dimulai tahun 2005. Namun di DKI itu agak terlambat karena terlalu sibuk dan berusaha juga terlalu banyak. Jadi 2005 itu dicanangkan oleh Presiden SBY karena banyak permasalahan tentang sumber daya di Indonesia. Jadi rata-rata seluruh Indonesia itu memang sudah ada 427 das kritis prioritas 1. Jadi mungkin 10 tahun lagi ini meningkatnya menjadi 1000 das. Jadi saya sampaikan di Kementerian KKA semakin ditangani itu karena semakin baik, tetapi semakin banyak yang kritis. Karena dulu 30, 60, 108. Jadi sekarang kita masuk kepada 118 prioritas yang sudah ditetapkan di 8 kementerian. Nah, jadi langkah awalnya dulu kita bawa kepada Presiden bahwa kalau berbasis proyek itu tidak mungkin penanganan itu bisa berhasil dengan baik. Artinya ditangani dengan proyek ditinggalkan, jadi unsur-unsur lain itu akan terawasi tingkat kerusakan berikutnya. Sebenarnya garis besarnya sehingga dicanangkan Presiden ini 2005 dengan tema kemitraan penyelamatan air. Nah, sisi itu dikawal oleh 3 menteri, Menteri PU, Kehutanan dan Pertanian. Tapi boleh dibilang itu hidup segan mati tak mau Pak. Nah, sehingga kita revitalisasi kemarin tahun 2015 Mei. Nah, waktu itu ditandatangani juga dipenuhi. Sayangnya Pak Gubernur pada saat itu juga nggak hadir di waktu hari dunia. Nah, di situ ditandatangani oleh 8 menteri. Nah, dibawa kepada yang kalau dilihat di gambar di sana yang nomor 3 Pak. Jadi ada MOU 8 menteri. Itu juga pakai meterai semua nih Pak. Jadi sering kita bilang menteri mestinya nggak usah pakai meterai, tapi ini sampai pakai meterai saking seriusnya. Jadi saya bilang kalau rapat nasional kalau nanti ini tidak melaksanakan berarti siap jalan semua karena pakai meterai. Nah, itu kita bilang di nasionalnya Pak. Jadi kalau komitmen tidak konsisten berarti ada risikonya.
Kira-kira itu Pak. Jadi khususnya kita buat lagi rangkaian nomor 7 di sini, Pak Soto masih laksanakan supaya dari satu-satu mungkin. Nah di tingkat nasional Pak, yang sudah disepakati 8 menteri itu 108 tes kritis prioritas 1 dan di Bapenas. DKI itu masuk studium dan rata-rata semua das di DKI kena tingkat kritis prioritas 1. Yang artinya di sini Pak Gubernur, karena sudah tanda tangan 8 menteri, bagaimana sekarang Pak Gubernur itu menagih program apa yang akan dilakukan fungsi dari 8 kementerian ini terhadap nanti bagaimana langkah-langkah berikutnya sebenarnya di sana. Nah, langkah berikut yang sudah ditetapkan di sini ada pembangunan bendungan sesuai nawacita atau Pak Jokowi yang 65 bendungan. Nah, sekarang sudah ongoing 29. Nah, ditambah lagi 16 bendungan yang lama, termasuk Jatiluhur, itu sudah akan serius di sana. Yang rencana tanggal 27 kita dengan Gubernur Jawa Barat. Nah, besok kebetulan sama Gubernur Banten. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, bagaimana supaya ini berjalan dengan baik? Di tingkat nasional itu sudah dibentuk namanya tim kerja antar kementerian implementasi KMKPA. Koordinatornya dan SK-nya itu Kemendagri Pak. Jadi sekarang ini dikawal oleh, dikoordinasikan Kemendagri untuk ke daerah. Karena selama ini kalau Menteri itu yang ngomong, nggak Pemda itu nggak dengar Pak. Kecuali Menteri itu bawa uang, baru didengar. Nah, sehingga kita putar kemarin 9 Mei, berarti Mendagri yang harus di depan, biar Pemda dengar. Tapi itu pun setengah dengar juga sampai sekarang. Zaman berubah. Itu yang berjalan. Nah, terus di tiap kementerian dari 8 kementerian itu ditetapkan pokja-pokja dengan SK Menteri. Jadi yang sudah di SK Menteri PUPR, SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan selanjutnya itu sekarang 5 kementerian lain lagi sedang diproses di bagian hukum katanya. Nah, pertemuan kita ini sebenarnya menindaklanjuti surat edaran Mendagri Pak ke Gubernur. Nah, makanya saya bilang kalau rapat itu orang Indonesia itu semua masuk PDIP. Bulan Juni 2015 edaran Mendagri nggak ada yang dengar juga. Termasuk Bapak juga nggak dengar juga. PDIP. Saya bilang penurunan daya ingat pelan-pelan buat partai. Kayaknya udah disposisi semua ya suratnya. Belum Pak, kalau nggak ada Pak Is membuat surat kemarin mengingatkan Bapak pertemuan ini ada kan besok Pak, kita Surat London. jadi ini udah hampir 2 tahun suratnya. Juni 2015, sekarang sudah Setahun. September hampir 52 Pak. Harusnya Juni dari bawah semua surat saya disposisi. Itu jadi direktur dari Pedas Pak. Kementerian Agama. Nah, kira-kira itu Pak, jadi tugas antar kementerian itu sudah ada materi, komponen ini juga ada 6 komponen, coba dibuka aja, masuk satu-satu, pelan-pelan aja. Nah, ini Pak, uraian komponen ini sudah ada di sini, mulai dari penataan ruang, penataan pembangunan fisik, penataan pertanahan, penataan pendidikan, ini masuk ke dalam penasihat itu rencana tata ruang kawasan. Nah, komponennya itu ada 10. Nah, yang 10 ini dibagi lagi di sana kementerian mana aja yang terkait. Yang artinya di sini kalau Pak Firman bikin menata satu daerah, kita lihat ini Pak. Kita nagih sekarang, kita tanggung jawab. Lanjut yang kedua, ini konservasi tanah dan air serta pemanfaatan sumber daya dan istilah di Bapenas sekarang ini simpan air. Di Bapenasnya komponennya ada 9. Nah, di situ juga kementerian mana yang terkait yang di sebelah kanan. Lanjut yang ketiga, ini pengendalian daya rusak air. Sebenarnya ini komponen utama dulu di Undang-Undang 7 Pak. Sayangnya Undang-Undang 7 meninggal dunia. Nah, sekarang lagi di proses lagi Undang-Undang 7. Ini juga ada komponennya 10 di sini. Pengendalian daya rusak ini termasuk masalah pencemaran, pembuatan peta rawan tadi. Lanjut komponen 4, pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Nah, ini domainnya yang paling kuat di sini pimpinan yang punya hajat ada beliau di sini Pak Jatini tentang kualitas. Nah, itu kalau tingkat nasional, kalau BPK itu BPKD ya. Nah, jadi ini juga ada 7 komponen
solar pemanfaatan air atau hemat air. Nah, ini sering kita bilang hemat air ini mulai dari rumah ibadah, baru ke irigasi, baru ke yang lain. Karena di rumah ibadah pun banyak membuang-buang air, khususnya waktu mau sholat. Ini juga kita sampaikan, itu jangan sampai lagi buang-buang airnya. Karena air itu kata Pak Joko Kermanto, bicara air, bicara ibadah. Jadi tidak ada kehidupan tanpa air, kata Pak Joko Kermanto itu kemarin. Nah, keenam, ini pendayagunaan sumber daya air atau hemat air. Ini hemat air ini sudah dipakai sekarang, ini juga ada komponennya 6. Nah, dan itu kementerian terkait di sana, dan nanti sebenarnya untuk bicara lanjut. Nah, ini yang mungkin paling penting ini Pak Tim, mendukung ini semua yang ditandatangani ini ada penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pencapaian revitalisasi, penyediaan lokasi dalam rangka menurunkan pencapaian revitalisasi, penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung revitalisasi. Nah, ini supaya jalannya itu yang tiga ini harus ada memang kalau jadi tidak salah. Lanjut. Nah, ini sasaran lokasi revitalisasi ke internasional ada di situ. Nanti dalam berita terus saja. Nah, ini Pak Teguh masih ingat ini Pak. Ini dulu yang sudah kita disepakati sebenarnya. Kalau di daerah Hulu dan Ciliwung itu sudah Cisarua, itu di Kabupaten Bogor. Terus kalau di Depok sama Air Gunung Putri itu sudah Cikeas. Ini namanya interkoneksi situ-situ. Nah, karena ini udah mulai ada yang bilang ini situ ini di sana memang. Nah, ini disepakati juga dengan surat Menteri Infrastruktur pada saat itu. Nah, ini Pak Teguh ikut di sini terlibat dulu ini, Gas Cipinang antara Kota Depok dan Kota Jakarta Timur. Itu mulai dari situ jadi dijaga sampai DKT. Ini juga kebetulan surat dirjen ini beliau ini sekarang jadi menteri. Ini juga perlu kita kejar ini. Dulu dirjennya menetapkan, sekarang jadi menteri. Nah, itu bisa diberikan sama nama mereka. Antar Basuki Basuki kan. Connect dengan itu. Nah, terus lanjut. Nah, roadmap. Nah, inilah yang sebenarnya Pak Gubernur yang mau kita capai. Kalau satu penetapan sasaran lokasinya, tadi itu apa itu diganti atau diusulkan lain. Saya tadi bisik-bisik dengan Pak Teguh, kalau bisa tiap kota itu ada situ atau wadiknya, karena kita mau perlu percontohan. Mana Jakarta Barat yang mana yang gimana? Kita kerjanya langsung Pak, yang saya bilang itu loh, beauty contest aja udah. Baru mana? Lagi Pak Asisten lagi dasar hukumnya lagi. Tapi susah orang korup sendiri ambil Udah tangan. nantri Pak orang nantri. Nah, ya Tapi dari kerja request, Pak. sendiri. Dari request. Dari Kus Pak Is. Pak Teguh suruh datang, saya suruh datang. Udah datang Pak. Nah, yang kedua, nanti perlu di sini Umum sekretariat. Pak kita dapat manfaat. Nah, supaya ini jalan harus ada yang kawal Pak, harus ada sekretariatnya. Biasanya nanti sekretarisnya itu Pak Is. Nah, dari Balai Besar. Kantornya di Pak Is kamera. Pak Is atau di sini itu dan Kantornya Pak Teguh. Saya gede Pak. Gede. Kata air ujungnya. sampai ini nggak bakal Dia jalan. lagi kecilin aja bagi setengah-setengah. Siapa? Jadi di kementerian pun tanpa sekretariat nggak bakal jalan Pak. Ya. Karena koordinasi, sinkronisasi itu hanya diomongkan Pak. Yang Udah kita langsung tunjuk Pak Teguh. PIC-nya Iya. beres Pak, kerjain Pak. JIK aja bisa di kita Pak. Iya. setelah itu nanti kita Ya, isi. lakukan. Langsung aja udah Pak Teguh. Kalau lokasi sudah disepakati itu kita lakukan identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah itu nanti akan ketahuan siapa berbuat apa di situ. Pokoknya mau keruk, Siapa? mau gali kerjanya Iya. Pak. Salah buka lubang tutup lagi. Dengan peta. Susah. Mau sampai Jadi teori. kira-kira itu yang intinya di sini semua target kalau Pak Gubernur dan Bapak setuju nanti ini yang mau kita Setuju Pak. reno besok. Setuju, langsung kerja Pak. Kan, jadi kita duduk bersamanya jadwalkan lagi untuk menyusun itu supaya bisa lapan kementerian ini apa ini. Nah, jadi target yang kita harapkan nanti ada sebuah contoh Pak. Jadi terwujudnya keterpaduan tindak antar kementerian SKPD atau Pemda di sini masyarakat swasta itu dalam tadi yang uraian komponen itu. Karena swasta DKI semua terlibatkan. bicara DKI kan bicara Indonesia Pak. Iya. Nah,
jadi kalau bisa DKI itu bisa tahun depan sudah kita bisa ekspos Tahun ini kita kerjain Pak. nilai Cepat ya Indonesia. Pak. Kira-kira itu. Iya. Jadi saya kira itu Pak Gubernur, Ya. pada dasar hukum dan lain cukup semua. Iya. Nah, yang udah jelas semua tinggal melakukannya. Jadi nggak mungkin ini masuk kejaksaan Pak. Nah, nggak mungkin. Karena ini soal masalah hati nurani soalnya. Tanggung jawabnya pemerintah, mana masyarakat, mana swasta. Yang pasti ini namanya restorasi Iya. air. Ya, karena waktu Bapak juga mungkin tidak banyak. Nanti kami di teknisnya akan kita bahas lebih detail. Itu gambaran umumnya. Jadi kalau bisa nanti dalam waktu singkat, Bapak sudah bisa mengeluarkan surat ke 8 kementerian. Nah, wujud daripada tanda tangan itu. Siapkan surat Clear. langsung ya. Iya, untuk fokusnya. Siapin surat. Ya, Ya, kita udah putusin aja. Sekretariat mau ditata air silakan. Boleh di saya aja. Yang Jadi cas langsung Pak Teguh karena lebih cepat. Kalau kita terus wah nggak kerja langsung Pak Teguh, Iya. ya kan? Nah, di sekretariat nanti Pak sebaiknya ditempatkan outsourcing. Karena Bapak tugasnya banyak. Perwakilan nanti Dan ya. nanti tekniknya mungkin kita Ya. bicarakan. Jadi konsepnya biar yang outsourcing, Bapak tinggal melegalisasi, iya tidak. Kalau nggak jalan, Betul. itu saya jamin itu. Karena namanya di PNS itu kan harus ada dulu diskusi sebab baru mikir. Tahun ini jalan Pak, nggak usah nunggu tahun depan jalan. Nah itu. Yang Kita penting semua warung ready. sekretariatnya ada Pak Teguh. Apalagi kita mau suruh orang Swasta swasta kerjain. Jadi izin Pak Gubernur Pak. Ini juga kemitraan. Jadi kemarin kita juga udah bicara nih Pak Gubernur terkait masalah Gen KPI ini Pak. Waktu itu kan kita kemarin bicara terkait masalah Kali Cipinang kan. Nah ternyata Pak Victor, Pak Tua malah minta di wilayah kota. Saya senang tuh Pak. Jadi kita bisa lebih berkembang. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk lokusnya, waduk kita cuma ada 105 siap. Tinggal Pak Victor aja mau kemana. Siap Pak Gubernur. Ya Pak. Nggak ada masalah lagi tadi ya. Nggak ada masalah. Kalau manggil saya Pak supaya nanti familiar, Pak Tua. Ya Pak Tua. Kalau dibilang Pak Victor nggak ada yang kenal. Pak Tua ya. Pak Tua. Namanya Pak Victor Pak. Jadi dipanggil bukan itu Pak Tua. Siap Pak Gubernur. Coba tayangin aja waduk-waduk kita yang ada siap. Nah ini langsung aja gambarnya yang kita lagi progres. Nah ini Pak. Kemarin Pak beliau bulan lalu dari Pak Bangka. Tua. Nah ini yang gambar-gambar ini Pak yang kita udah waduk-waduk kita yang siap nih Pak. Ini kita ambil di timur karena kemarin bicara di Cipinang. Tapi kalau nanti bidang barat dan tengah kita di ya. Nah ini yang di kawasan dengan apa Kali Cipinang. Terus saja lihatin aja gambar. Ini suruh swasta aja kerjain Pak. Cepat Pak. Bapak untuk Pak Gamal Pak, ini Pak, pas Pak untuk proses apa PKS atau apa gimana? Beli tanahnya untuk tanggul laut. Kita jual tanah aja udah lelang. Iya. Terus dia gali diarahin. Terus, nah ini dia Pak. Tuh, Bapak beli tanah sih Iya, Bapak. Pak. Tanggul laut. Iya. Ini Ranggon 1, Udah kalau pesan saya Pak kiri Teguh. Pak. Tuh udah Pak. Langsung dikerjain. Kalau itu jadi Pak, jadi. Langsung sudah ajuin aja Pak beli tanah sama kita ke BPKAD. Ya, kemarin sudah saya suruh konsultasi. Itu ke caranya Teguh, Pak. Gak usah bikin PKS belum ngerjain ini. Jadi kita mau jualan tanah. Iya, sama kita minta digali. Iya, tapi waktu jual tanah kita arahkan. Ya. Ada gambarnya. Ini lagi kita untuk MC0-nya berapa kedalamannya soalnya kita hitung Pak. Coba ya Pak, tadi Pak Bambang bilang sama Pak Heru. Orang ini ngajuin aja berapa duit gitu pakai pricer harganya. Tuh Pak Tua. Kerjain, ambil Punya sendiri. kita nih. Terus lanjut. Tanya aja. Nah ini Cimanggis. Nah ini yang di Cibubur. Terus saya lanjut. Cepet-cepet. Nah ini lagi kita gali nih Pak. Yang rambutan 1. Kemarin saya udah tahu Tahu sendiri kalinya lama nih Pak, buang lagi pusing. alat kita tuh Pak. Suruh orang aja. Ini rumah susun bisa tahu nih Pak. Sini Pak. Ini samping terminal kamu rambutan persis nih Pak. Bagus. Ini kita lagi kerjain nih Pak. Ini beli doang Pak. Bibit lantarin Pak. Nggak ada apa-apain Pak. Dudukin orang. Iya. Lanjut lagi, rambutan duanya. Nah ini model gambar itu terminal, samping persis. Makanya saya waktu itu bilang mau Bu Ika bangun rumah susun sini. Lahan kami siapin. Bikin akses Transjakarta udah ada kok. Ada. Nah, nanti bilangin Pak Gamal kan banyak kewajiban pengembang. Iya. Suruh bangun di sini. Saya udah ngomong waktu itu udah siap bangun, udah cek lokasi. Ini rambutan loh Pak, samping terminal loh nih Pak. Jadi ada Enak satu bener. lagi Pak Iya. Teguh. Dekat semua ya. Jadi gini Pak, mohon maaf. Kalau kita bicara menyangkut masalah pembebasan lahan daerah alir sama, panjang Pak prosesnya. Nah sekarang saya mau manfaatin waduk sungai saya yang punya ini nih Pak.
Ini sebagai salah satu alternatif kita mengatasi banjir genangan ini aja. Ini nggak pernah diapa-apain. Terus aja. Terus satu lagi Pondok Labu Pak ya. Nah, Pondok Labu tinggal 9 bidang, Pak Is. Itu Tahun ini besar kita loh itu, 32 hektar ini. besar Pak. 2004 belum dituntasin, Pak. Makanya saya tuntasin tahun ini. Kalau anggarannya. Saya udah ngomong ke 4 kepala dinas Pak, Pak Gubernur, ini mudah-mudahan Kadis Tata Air yang keempat tuntaskan. Iya, Makanya tinggal kalau 9 bidang, Pak. insinyur malu gitu. Malu. Nah. Akhirnya saya putusin nggak usah pakai injak rem, pakai SOS aja. Utara nih, Pak. Yang lagi tahun ini. Jalan semua injak rem. Ini yang samping BMW nih, Pak Is. BMW kalah dulu sama kita sekarang nih, kalah cepat. BMW bertahan di samping BMW, Pak. Persis, Pak. Sunter Utara, Pak. Tahun ini tuntas, Pak. Ini saya mau bikin. Ini berapa dalam ini? Ada Ini 5 meter, Pak. Bisa lebih dalam lagi sebenarnya. Bisa. Di tengahnya. Ini kita mau jadi pilot project, Pak, daerah penata kawasan, Pak. Ini jogging track panjang semua. Kalau Bapak kirim gambar Korea bisa bikin di sini, Pak. Ada 150 bangunan liar, setelah ini rapi saya bongkar, Pak. Jadi kalau airnya bagus bisa bikin yang air mancur itu. Nah, kayak di Las Vegas, Pak. Bikin. Nih, Ya, tahun 1 ini Juli kena bola. Salah kan air mancur. Salah lagi. Air mancur ya. Nah, ini Sunter Utara nih, Papua. Aset kita nih, Pak. tahu saya. Nah, kalau dari tol keren, Pak. Nah, ini kenapa nggak kita bikin treatment sini semuanya? Air bagus, RO semua masuk, Pak. Ayo, Jadi Pak. ada nanti Pak Teguh gini, jadi kita sekarang waduk situ embung seluruh Indonesia itu akan ditetapkan dulu DTA-nya, daerah tangkapan air, baru sempadannya, dari situ diidentifikasi lagi nanti rencana tata guna, dari situ diketahui lagi nanti rencana status kepemilikan. Sudah lewat. Karena yang bikin masalah besar yang dua itu Kepemilikan. tata Ini- guna lahan dan kepemilikan. Kalau kepemilikan jelas di kita. Enggak, ini nanti di luarnya Pak. Jadi karena selama ini kan kalau silitis kan menatasi itu kan membuat sudah crack dan itu batas. Nah, jadi soal cashman-nya juga baru nanti kita tata. Nah, di situ kan nanti peran masyarakat itu selesai. Nah, jadi mentality kita masyarakat nanti Pak. Terus gambar terus. Hujan habis ya kering dia Pak. Nah, ini Sunter Selatan. Hujan datang. Tinggi lagi Untuk Sunter Selatan nih. Jadi khusus single purpose Pak. nggak simpan air itu. Enggak, Langsung buang ke bawah. enggak, dia hanya yang kita menahan krisis pada Palung. Jadi begitu dia Ini tinggal Pak Tua aja. Pilih yang mana. Nanti kalau 5 wilayah kota, ya nanti kita bicara mana kita cek survei lokasi, Bu. Oke, kita tetapkan. Enggak, gini aja saya kira Pak Teguh kalau bisa hari ini jangan bisa beli bayangan 5 titik dulu. 5 jam. Oh iya. Nah, supaya besok rakor peserta yang akan diundang itu siapa? Kan besok rakor Iya, jam 2. di Besok jam 2 Jam Di- 2. sudah ada undangannya Pak. Di mana? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Besok karena sekretariat pusat ada kegiatan. terus Mas. Oh besok Jumat. Jumat jam 2. Di mana? Di mana? Terbut. Oh rapat Iya. waktu. Ya udah. Nah, ini Sunter Selatan nih, Pak. Bagus itu. Tahun ini selesai, Pak. Semuanya, Pak. Makanya mau izin Pak Gus, saya nanti paling enggak tahun 2017 itu Pak pengamanan aset. Saya minta itu Ya, perlu waduk itu. kita itu semua yang pagar, Pak. Supaya nggak lagi muncul ahli waris PI, mewah, macam-macam, Pak. Capek, Pak, kita, Pak. Ini kita mau benerin semua, Pak. Tapi kalau di PUPR sekarang kita minta dihijaukan dengan tanaman khusus Pak. Nah, Karena monggo. bakar dibuat diambilin orang. Kalau untuk landscape, Bapak punya cerita, ahli Tanaman taman, aja silakan. ditaruh. Nah, itu Sudah nanti. buah-buahan juga nggak apa-apa. Orang Iya. mau ngambil. Kalau buah-buahan biarin aja. Iya, biar dimanfaatkan Mangga orang lain kan pun nggak cocok. apa-apa. Ya. Yang penting hijau dia. Petai. Resapan ada. Silakan. Nggak masalah. Kemiri Sunan. Kemiri juga bagus. Kemiri sudah. Kemiri juga. Tapi yang udah di atas 2 meter, Untuk biodiesel. jangan yang kecil. Ya, Wah, udah kalau terbang kemiri. di pohon. Iya, makan kambing. Terus Mas, aset kita bagus Pak. Makanya kalau kita pembebasan dengan ini, saya lebih baik memanfaatkan aset kita ini. Kembang hujan kedua Pak, 45 menit Pak. Oke, ya? Nggak ada cerita mereka selesai. Masih genangan juga sih. Biar dikit lah itu limpasan aja. Kalau
oke kita beresin, kita tutup semua. Pondok Labu oke, kita tutup semua. Itu dari 2 kilo Pak Gubernur dengan kondisi itu pelan-pelan Pak, alat mancang jalan terus dari 2 kilo udah 700 meter kita. Lumayan ya? Udah rumah di dalam Pak. Ya, mancang terus Pak. 700. Ini target. Rumahnya di dalam sungai ya? Nah, enggak udah kebuka Pak, tapi di belakang daratan itu masih ada sungai, tapi kita mancang dengan susah dari dalam sungai. Jadi jalan terus untuk mengejar waktu Pak. Target Desember ini 2 kilo Bukit Duri tuntas Pak. Kalau selesai berapa luas tuh nggak banjir lagi tuh? Udah semuanya Pak. Ini aja bayangin aja 728 kakak. Itu beres. 58 aman. Kan semua sepam kita Bapak udah nggak teriak lagi 68. Ada. Udah nggak beres. Tiap kali teriak banjir. Itu apa lucu? Saya begitu pergi lihat, loh, ini kenapa tembok itu bagus nggak pasang pompa kayak di Bimoli? Kita orang utara kan ngerti tuh. Itu pabrik Bimoli, itu di luar jembatan 3 banjir, dia nggak banjir dalam. Ada tembok, termasuk perumahan apa yang kulit yang depan Bimoli itu. Iya, iya, betul. Ya, itu juga Karidas Karitas sayang. Saya belajar di situ tutup, kayak orang bikin jembatan, ditutup tembok, bikin tanggul. Dia kalau banjir di luar, air dalaman beredar. Dia pasang pompa Pak buang. Udah Sekolah itu suruh beresin. beres kan, nggak teriak lagi. Tiap tahun dia masih, bukan tiap tahun loh, tiap kali kiriman banjir, Tiap tahun Pak, tiap banjir hujan kena nih. langsung nggak sekolah, terus ke PL Besok guru. ujian. Target kita Desember Pak Gubernur, kita tuntaskan. Mudah-mudahan di hujan. Termasuk jalan inspeksinya juga. Ya semua Pak. Sama kayak Kampung Pulau lah. Sama Kampung Pulau. Sekarang Kampung Pulau udah 20 juta Pak semeter. Orang beli tanpa gitu, yang nggak apa-apa 10 tahun juga digusur. Orang usaha mungkin Pak ya. Udah saya dengar 20 juta itu. Iya lah pasti. Pertama maki-maki kita. Nanti habis Bukit Duri nih Pak, sekarang kita promo Gang Arus Pak. Ada 110, 33 udah nawarkan, kita pindah, udah Jadi sosialisasi. datang lagi di situ. Nanti pindah lagi itu Pak. Nanti kita kasih nama gang jadi gang kering. Gang Arus lagi Pak, yang Kecamatan Cawang. Lumayan lah ini, cepat. Terus Yang penting hajar terus lah. Rusun yang telat kita. sayang Pak. Karena itu tadi, kita bangun sendiri ada duit pun nggak becus. Payah gitu. Mainnya tak belum banyak lelangnya. Karena program itu harus sinergi dengan rencana. Karena lelang itu tadi, Iya. saya bilang apa yang susah lelang? Panggil BUMN. Bilang berapa 10.000, 20.000, nggak mau dipecah-pecahin sengaja. Ya repot lagi. Sengaja memang supaya otaknya itu bagi duit. Ya akar masalah kita tuh supaya korupsi aja tuh. Kalau nggak ada korupsi itu apa yang susah ngurus negara? Preman resmi kok kita kok apa yang susah? Yang udah duit cuma kan preman resmi apa yang susah sih ngurus negara? Kita yang tangan-tangan, kita yang putusin. Betul. Kayak izin ini peruntukan. Namanya pemerintah mana ada pakai peruntukan? Mau gua buat apa ya semua mau gua kok. Pemerintah. Mana ada bilang langgar KRB? Oh, pemerintah kok. Lucu aja kita nih. Udah. Oke. Tapi gua beresin. Ya. Yang penting saya pikir semua waduk itu dikerjain swasta aja cepat. Pak tolong. Enggak, kalau mau cara cepat, suruh orang mau beli tanah aja, Ya, ngajuin udah, ke kita. Pak. Saya pakai untuk tanggul laut Pak. Ngajuin mau beli tanah kita, BPKD putusin pakai pricer, bila perlu suruh swasta pricer. Iya. Harga tanah kalau kerjain sendiri berapa duit. Ya. Nah dasar pricer itu BPKD panggil Pak itu setuju. Saya sih nunggu dulu Pak. Cepat, kan? Kalau saya sudah siap, orang nunggu kan. Enggak, kan kita nggak tahu harga tanahnya berapa. Suruh dia pakai pricer, Iya. yang kota Tanah Mapi. timbunannya itu. Iya. Nah berapa duit? Iya, berapa? Dia ngajuin ke BPKD, saya mau beli tanah Anda. Kemudian kita memang mau digali kan, kita belagak bodoh aja, udah beli deh tanah itu, jual tanah. Atau ada dari kehutanan Pak yang mau disampaikan Pak Gubernur? Ya, Pak Gubernur, saya dari Sono Hadi, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Direktorat Jenderal Pengendalian Gas dan Hutan Lindung. Jadi kami menjadi tim sekretariat juga di Kementerian LHK untuk GNKPA, serta sehari-hari memang kami bertugas untuk mengendalikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan das. Nah untuk DKI memang ini das Ciliwung yang selama ini menjadi perhatian kita. Dan Pak SB nggak beres-beres tuh Ciliwung. ya waktu tahun 2013 waktu itu masih Pak Jokowi dengan Gubernur Jawa Barat juga di Katulampa sudah membuat kesepakatan untuk
penghijauan ataupun rehabilitasi daerah Hulu Ciliwung dari mulai Kabupaten Bogor sampai ke Depok sampai masuk Jakarta. Dan saat ini di kementerian pun sudah beberapa kali kita bahas untuk siapa berbuat apa seluruh pemerintah daerah dari gubernur, kemudian Bupati Bogor, Bekasi, Kota Depok sampai ke wali kota. Dan Ibu Menteri memang menunggu waktu kesempatan untuk bertemu Bapak Gubernur nanti dengan Pak Gubernur Jawa Barat untuk sama-sama kita datang aja Pak. Iya. Iya boleh. Kami sudah komunikasi dengan Mbak Ibu Tuti, tinggal lanjutannya nanti mohon arahan dari Bapak Ibu Menteri juga sambil waktu Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Pak Hadi dari Bangda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak dari Kementerian Dalam Negeri di Bina Bangda. Saya akan menulis hasil rapat ini. Juga pesan dari pimpinan kami ya, undang-undang berdasarkan Undang-Undang 3 juga ini kan urusan pemerintahan daerah Pak. Jadi kita mendukung nanti kebijakan-kebijakan dari Pemda dan dari Gubernur ditetapkan, kita mengawal kebijakan itu. Baik, Cukup. Terima kasih. Keputusan sudah jelas Pak. Terima kasih. Tanah agen aja Pak. Ya, Mau beli sudah. tanah itu Pak. Langsung saya. Saya butuh ratusan ribu loh Pak. Wah. Bapak kalau dan Bapak pasti cepat kalau ada proyek ini dia butuh cepat. Iya. Jadi kerjanya beres. Mungkin kemarin Pak Jokowi lihat waktu Newport itu Pak, itu begitu Newport lihat ke kanan itu tanggul kita Pak. Nah, mungkin beliau lihat itu. Newport itu Cepat itu. Kalau sih barang ready, tinggal prosedur administrasinya. Duit dapat, kerjaan dapat Pak. Tinggal pakai pricer, Manfaat dia dapat. 10 meter gali udah ambil. Langsung ini. Iya. Ini cara baru ini. Dapat Saya uang sudah kalau dulu ke kerja. Pak Teguh. Iya. Jadi di Wijaya Karya dengan Waskita Karya, satu yang Muara Baru, satu Kali Baru. Itu kasih saya. Enggak, Bapak pakai pricer Bapak, ngajuin surat kepada kami, PPKAD, bilang kami mau beli tanah, kami ambil sendiri. Harganya menurut pricer sekian. Kita tinggal setuju, Pak. Ya. Nggak jangan lama-lama nih. Iya, jadi Hujan lagi nanti kita. Oh, mau foto dulu. Ya, Pak. Pak, jalan biar aku ini